Sekarang ini acara telah kita lalui, kini tiba saatnya kita mendengarkan tausiah singkat seputar kematian akan disampaikan oleh Ustaz Sanwari Haryono. Pada Ustaz dipersilakan. Gila, gara-gara mak pun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizzul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, terutama para ustadz kita, yakni ada Ustadz Ma'mun Al-Hafiz, ada Ustadz Juhri, ada Ustadz Nazaruddin, ada Bapak Said, dan bapak-bapak yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya diberi waktu 10 menit. Diberi waktu 10 menit atau 15 menit. Jadi apa sebetulnya tidak ada ini, tidak ada acara untuk ceramah-ceramahan, ya. Tidak ada tausiah dalam acara malam ini. Cuman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, apa yang terjadi saya tetap tampil dan ceramah. Amin. Tambah ganteng ya. Amin. Alhamdulillah. Karena apa? Setiap napas yang keluar dari kita ini itu sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang kita kehendaki itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini saya berada di sini tidak ada niat untuk bertausiah. Bapak Ustadz Juri tidak ada niat untuk menjadi qori, tapi karena atas kehendak Allah malam ini ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suara Ustadz Juri yang sangat merdu, yang suaranya sungguh mendunia atau membuat hati sangat terharu. Betul? Mudah-mudahan memang seterusnya. Amin. Untuk Ustadz Juri kita ini menjadi qori yang terbaik. Amin. Nah, jangan tiga-TRT lah. Ya. Jangan kalah saing pula yang lainnya, ya. Jadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berada di sini bertakziah atas meninggalnya Bapak Warsa bin Arka. Ya. Kita mendoakan beliau semoga beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya. Diterangi kuburnya, dilapangkan kuburnya, dan mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harapan anak-anaknya. Betul? Harapan anak-anaknya, generasi penerus dari Bapak Warsa bin Arka ini. Kalau bukan anak-anaknya, siapa lagi yang akan mendoakan, siapa lagi yang akan memperjuangkan perjuangan Bapak Warsa?
Kalau orang lain tidak mungkin mendoakan, tidak mungkin bersedekah atas nama Bapak Warsa. Kalau bukan anaknya, maka kalau kita ingin menjadi anak yang berbakti, apa kata Rasul? Pernah seseorang datang kepada Rasul, ya Rasul, apakah ada cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia? Ada, kata Rasul. Apa dijawab oleh Rasul? Hendaklah engkau menyolatkannya, hendaklah engkau membacakan istighfar untuknya, memintakan ampun untuknya, hendaklah engkau menjalankan wasiatnya, hendaklah engkau menjalankan wasiatnya. Apa wasiat Bapak Warga? Jalankan. Kalau kita ingin dikatakan menjadi anak yang berbakti. Kemudian hendaklah apa teman-teman Bapak Warsa itu pergauli, perbaiki teman-teman orang tua kita. Ya. Jangan sampai setelah orang tua kita meninggal putus hubungan. Di mana teman orang tua kita pun harus tetap bersilaturahmi dengan teman-teman orang tua kita. Kalau kita ingin dikatakan menjadi anak yang soleh dan solehah, setelah orang tua kita meninggal, hendaklah kita membacakan istighfar, menjalankan wasiatnya. Hendaklah kita juga menjalankan apa kekerabatan, menjalinkan hubungan kekerabatan kita. Jangan putuskan hubungan saudara-saudara kita. Dan hendaklah kita pergauli teman-teman orang tua kita semasa hidupnya. Jangan putuskan. Selesai 10 menit. Belum. Baru 3 menit. Baru 3 menit. Sudah, Bu? Belum. Belum. Lama puluh. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, jamaah takziah. Jadi kita hidup di dunia ini memanglah sementara. Kita tiada daya dan upaya untuk melakukan perbuatan apapun kalau Allah tidak menghendaki, kalau Allah tidak mentakdirkannya. Keinginanmu sangat kuat. Keinginan kita ingin menjadi orang sukses. Keinginan kita ingin menjadi orang pintar. Keinginan kita ingin kaya. Namun kalau Allah tidak berkehendak, apa yang terjadi? Tidak akan terjadi. Keinginan ingin mendapatkan istri 2-3, tapi kalau kehendak Allah tidak akan terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak, pengen itu uang, wali orang, ya. Wani piro. Nah, makanya itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus sadar, seorang wali dia mendapatkan kekeromaan, mendapatkan kekeramatan, itu tidak lari dari takdir Allah. Seorang wali berjalan di atas air, dia bisa terbang, dia bisa menghilang, itu sudah sesuai dengan takdir Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Seorang yang rajin ibadah, seorang yang rajin untuk berpuasa, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seorang murid yang keinginannya kuat, ingin bersuluk, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak berbarengan dengan kehendak Allah, tidak akan terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki, makanya yang cocok itu keinginan kita itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru terjadi. Maka orang yang cerdas, apa kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
Seorang yang cerdas itu kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang mengoreksi dirinya. Mereka adalah orang-orang yang beramal sesudah kematian. Itu orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang pandai, mereka mengoreksi dirinya. Bagaimanakah ibadahnya? Bagaimanakah sifat dia? Apakah sifat dia termasuk orang yang jahat? Apakah termasuk orang yang baik? Dia koreksi atas dirinya sendiri. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Oke, setuju? Nah, makanya kita orang yang beriman, kita hidup di dunia ini berada dalam 5 kesulitan kata Nabi. Orang beriman itu berada dalam 5 kesulitan. Orang beriman yang dengki. Jangan salah loh. Jangan salah. Orang beriman itu sama orang beriman ada yang dengki. Ustaz musuhnya kiai musuhnya ulama musuhnya orang beriman yang dengki. Ini kata Nabi. Orang yang beriman itu berada dalam 5 kesulitan. Orang yang beriman yang dengki, ya, sama-sama umat Islam, sama-sama orang beriman, tetapi kalau ada yang berteriak-teriak tegakkan hukum syariat, tegakkan agama Islam, tapi apa jawaban? Sudahlah katanya, apa iyo Habib Rizik itu ya katanya. Tapi apa yang terjadi? Inilah orang-orang beriman itu ada yang dengki. Ada sesama orang beriman itu ada yang dengki. Kita sesama umat Islam tidak sama. Kadang-kadang mereka di belakang menjerumuskan kita. Di depan kita baik, tapi di belakang menjerumuskan kita. Padahal kalau kita sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya dengan Al-Quran dan Sunnah, apa yang dikatakannya seorang ulama itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu memang benar. Memang benar, itulah aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah peraturan kita itu adalah peraturan taghut? Apakah peraturan setan? Apakah kita tidak mampu untuk melakukan hukum Al-Quranul Karim ini? Betul? Takbir, Allahu Akbar. Jadilah waktunya habis. Ya, waktunya habis. Kaki nak kampanye puluh. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, ini saja untuk pertemuan kita pada malam ini karena waktunya habis. 15 menit sudah, 15 menit. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Kamal Aryono. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua, beliau khusus bagi